Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat Pak Supri. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya, sesuai janji kita kemarin ya. Betul. Apa kabar sekolah? Ya, masih 50%, masih seperti biasa, 50% sepi dan sunyi. Yang pasti teman-teman guru masih semangat ya. Semangat, alhamdulillah. Oke Pak Supri, sesuai janji kemarin ada yang ingin disampaikan Pak Supri sehingga butuh coaching hari ini. Saya akan berusaha membawa Pak Supri ke solusi yang juga Pak Supri keluarkan sendiri, ya, Pak Supri pikirkan sendiri. Jadi saya perantara pemikiran Pak Supri sendiri, gitu ya. Silakan Pak Supri, mungkin bisa dijelaskan dulu apa yang mau kita bahas hari ini. Ya, mungkin saya juga sedikit memberi gambaran sebentar bahwa saya kan mengajar praktek ya. Jadi kebiasaan di kita itu anak-anak yang meminjam alat di bengkel itu suka tidak membersihkan alat. Kemudian yang kedua, ruangan ditinggal begitu saja, tidak disapu dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kan tanggung jawab guru masing-masing guru praktek. Tapi tidak semuanya itu bisa mengkondisikan anak itu untuk merapikan alat, kemudian menyapu bengkel dan sebagainya. Itu yang beberapa rekan itu cuek saja gitu. Bahkan ada yang meninggalkan tempat praktek sebelum waktunya saja, cuek-cuek saja gitu, tidak ditegur, tidak diarahkan bahwa sebelum meninggalkan bengkel itu ya mengembalikan alat dalam keadaan bersih, kemudian menyapu bengkel dan sebagainya. Nah, itu permasalahannya di situ. Untuk beberapa teman guru ini tidak peduli atau tidak open lah dengan bengkel gitu. Itu Pak Gun. Ya, jadi Bapak resah nih ya, guru-guru ya, yang ngajar di bengkel tidak care ya, tidak peduli dengan bengkelnya. Ya. Sebenarnya kalau di bengkel itu SOP secara singkat aja ya Pak, kita nggak terlalu SOP untuk bengkel sendiri itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya SOP-nya sudah jelas, ditempel bahkan sepapan triplek ya di bengkel itu, tata tertib apa segala macam, bahwa siswa itu memasuki ruangan bengkel itu minimal 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian bon alat di ruang tulman itu juga harus tercatat. Kemudian menghitung kelengkapan alat, kemudian nanti saat mengembalikan dalam keadaan bersih, utuh dan tidak ada yang rusak. Dan siswa itu sebelum meninggalkan bengkel itu harus menyapu bengkel dan sebagainya. Tapi kita sudah contohkan sebenarnya untuk saya pribadi, karena dulu waktu jadi kajur pun saya meminta gitu guru-guru itu untuk selalu open. Cuman ada beberapa teman saya ini yang setiap praktek sebelum waktunya habis dia udah meninggalkan bengkel. Jadi anak-anak dibiarkan mengurus ini sendiri, bahkan kadang sampai ada alat kurang segala macam, ya akhirnya berantem lah itu si tulman sama siswa yang minjam alat. Itu masalahnya Pak Gun. Oh, berarti siswa ini sebenarnya sudah tahu tapi tidak ada pembimbing, tidak ada pendamping ketika selesai gitu ya Pak ya. Oke, sekarang menurut Bapak ya, kenapa sih rekan-rekan Bapak itu seperti itu, meninggalkan aja begitu? Mungkin Bapak punya pandangan, begini ya. Coba Bapak bisa kemukakan. Biasanya Pak, yang model begini ini teman-teman tuh yang mohon maaf nih, penguasaan kompetensi untuk pengajaran prakteknya mungkin ada kurang. Jadi merasa nanti daripada dicecer pertanyaan murid, ya lebih baik ditinggal dulu gitu kan. Nah itu padahal waktu itu waktu saya jadi kepala kompetensi keahlian sudah kita jelaskan bahwa tanggung jawab Bapak Ibu guru di bengkel lah itu untuk beresnya alat-alat kembali, dan terutama itu kebersihan bengkel Pak. Karena kita membuka kelas perusahaan kan juga kita dipantau gitu loh kebersihan bengkel. Pernah yang pembina kita itu datang ke bengkel kita itu bertanya ini gudang atau bengkel karena saking kotornya gitu. Nah kita sudah berusaha sebenarnya ya untuk memberi contoh lah, untuk saya pribadi memberi contoh, kemudian rekan-rekan yang mengikuti ini juga memberi contoh gitu. Tapi ya itu tadi
masih ada saja 1-2 guru yang masih belum peduli gitu, karena semau dia aja gitu. Itu Pak. Oke, berarti menurut Bapak memang secara kompetensi di bengkel gitu ya, kalau bahasa saya, teman-temannya ada yang masih kurang ya. Masih kurang sehingga kurang care seperti itu ya Pak ya. Oke, saya udah melihat gambaran utuhnya tentang apa yang terjadi di bengkel sekolah Bapak. Kemudian coba Bapak sudah memberikan contoh ya. Bapak punya opsi lain nggak selain memberikan contohnya? Ada opsi-opsi lain nggak? Pengen ngingetin guru-gurunya nih yang kurang aja ya, yang kurang. Ya sebenarnya ada Pak, karena kita juga sering melakukan rapat jurusan gitu kan, kita sudah himbau gitu. Cuman ya itu, kalau kita sudah menyinggung yang masalah itu, asumsi atau suzon saya itu kayaknya dia ini sudah biasa yang seperti ini dilontarkan lagi, paling nanti begini lagi. Jadi tidak ada usaha gitu loh. Jadi yang mereka kerjakan atau yang mereka ininya itu budaya yang lama, nggak mau berubah gitu. Bukan nggak mau, tapi belum gitu. Jadi mungkin ya upayanya gimana ya untuk biasanya saya karena sekarang sudah guru biasa ya, melalui kepala program dan juga mungkin ujung-ujungnya kepala sekolah untuk mengimbau itu gitu, karena tetap saja kita harus kembalikan lagi ke tata tertib yang ada di bengkel tadi gitu Pak. Oke, berarti ini ada opsi Bapak ingin komunikasi ke ketua program, ketua kompetensi kalian ya, atau nanti sampai ke kepala sekolah. Oke, ini sudah kelihatan jelas Pak ya. Artinya Bapak sudah mulai bisa menemukan solusinya. Kira-kira seperti apa nanti untuk menyadarkan guru-guru yang tidak care nih, yang kurang care tentang kebersihan atau peralatan di bengkel. Nah, yang terakhir nih Pak, sebelum kita tutup sesi, kira-kira Bapak mau mulai kapan eksekusi aksi Bapak yang terakhir ini? Saya yakin belum. Ya, kapan Bapak mau eksekusi? Terus batas waktunya sampai kapan Bapak ingin melihat hasil yang Bapak harapkan? Silakan. Karena kita sudah PTM 100% ya, kita juga kemarin sudah melaksanakan juga praktek, terutama untuk pendalaman ujian praktek, itu masih saja kita temui. Ya mungkin saya nanti akan komunikasikan dengan kepala jurusan, itu mau nggak mau kan, karena sebentar lagi juga ada ujian LSP dan sebagainya, dan yang datang itu kan pengujinya bukan guru kita dari sekolah lain, kita juga malu kan kalau bengkelnya berantakan dan segala macam. Ya dalam waktu dekat, mungkin dalam minggu ini saya harus segera konfirmasikan atau segera minta untuk pembenahan bengkel ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pas yang waktu mengajar saja kalau sekarang. Jadi semuanya harus saling peduli, saling mengingatkan, karena yaitu tadi kita menjaga nama baik kita lah. Masuk bengkel binaan perusahaan yang cukup besar tapi masih seperti gudang gitu kan. Jadi nanti dukungannya nanti kan tidak sepenuhnya nanti diberikan kalau kita tidak mengikuti budaya kerja di bengkel. Karena terus terang bengkel kita itu akan dimirip-miripkan dengan bengkel resmi yang ada di perusahaan binaan kita. Itu sebagian saya secepatnya, dan itu saya targetnya ya dalam bulan ini harus sudah bisa bersih, harus sudah bisa tertata rapi dan tidak ada lagi masalah seperti yang saya ungkapkan dari awal. Itu aja Pak Guru. Oke, berarti saya tarik semuanya ya, benang merahnya saya tarik kesimpulannya bahwa permasalahan guru yang kurang care ini nanti Bapak akan komunikasikan dengan kepala program kalian, kepala kompetensi kalian, maupun nantinya sampai ke kepala sekolah. Harapan Bapak bengkel itu bisa rapi layaknya bengkel resmi. Ya, kemudian dalam minggu ini sudah harus bisa komunikasi dan dalam bulan ini sudah harus beres gitu ya Pak ya? Betul. Nah, oke. Jadi Bapak sudah bisa nemukan solusi sendiri nih. Sebenarnya Bapak sudah bisa dapat apa yang Bapak inginkan dari solusi Bapak sendiri. Jadi saya tidak turut serta, Bapak sendiri sudah bisa mengemukakan
Saya kira itu. Ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita nutup sesi? Jadi gini juga Pak Gun, karena untuk berbicara secara intern karena itu lagi yang dibicarakan. Nah, mungkin dengan saya berkonsultasi atau bertanya dengan pihak lain yang sekiranya bisa memberikan pandangan, paling tidak menguatkan saya gitu Pak. Saya yakin tadi bisa merubah mindset teman-teman untuk menjaga bengkel agar selalu bersih, kemudian rapi, sehingga apa yang diharapkan oleh perusahaan besar yang sudah membina kelas khusus kita itu bisa tercapai dan kita tidak dicemooh juga dengan rekan-rekan sekolah lain yang sudah maju duluan, terutama yang di luar daerah Pak. Kalau DKI kan agak belakangan ya, jadi ya itu intinya itu Pak kesimpulannya. Terima kasih Pak Guntoro. Ya, terima kasih banyak Pak Supriyana. Semoga semuanya sukses dan berhasil. Waktu kita terbatas di sesi ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi bahkan secara fisik untuk ngobrol lebih banyak. Itu aja Pak, saya pamit, izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.